Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, bolo-bolo ternak, dan juga dulur-dulur pecinta perkebunan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga keberkahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini kacangnya sudah waktunya ganti, sahabat. Sudah tidak produktif lagi ya, sudah tidak mengeluarkan hasil-hasil yang segar lagi karena sudah tua ya. Dan ini sudah banyak yang kering. Jadi hari ini Bang Bekicot mengajak sahabat-sahabat semua untuk tanam kebutuhan dapur skala rumahan. Dan tentu yang kita gunakan nanti adalah pupuk organik. Karena apa? Hasilnya atau panennya nanti kita langsung konsumsi. Jadi kita tanam organik, kita makan juga bahan-bahan organik bukan dari pupuk kimia. Hari ini cuaca lumayan cerah sahabat ya, tidak panas dan juga tidak mendung. Cocok untuk berkebun dan menyegarkan suasana biar hidup makin hidup. Bang Bekicot lagi pilih-pilih biji yang sudah tua sahabat. Nanti rencananya kita akan langsung tanam lagi. Jadi kalau sahabat punya biji kacang panjang yang sudah tua, bisa langsung ditanam tanpa nunggu besok-besok ya. Langsung ditanam itu bisa atau sampean disimpan dulu juga bisa. Kalau yang sudah tua itu kulitnya coklat, nah, dan mimpes sahabat. Jika kondisinya masih hijau dan empuk, tunggu sampai polong benar-benar tua dan mengering di pohon, baru dipanen untuk diambil bijinya. Setelah itu bijinya bisa langsung ditanam atau disimpan dulu kalau mau nanti ditanam lagi. Biasanya biji yang sudah tua dan siap ambil ini kisaran waktunya adalah 2,5 atau 3 bulan setelah tanam. Hal yang perlu diperhatikan adalah jika sahabat memilih biji untuk ditanam lagi. Nah, ini lebih diperhatikan. Pastikan biji yang bentuknya itu utuh ya. Utuh, tidak keroak, tidak gempil ya, tidak keriput, tidak bolong dan juga tidak berjamur. Kalau mau disimpan, jemur dulu bijinya di tempat yang teduh dan kering tanpa kena sinar matahari langsung ya. Atau kalau nggak gitu, pastikan kadar airnya turun. Nah, mencegah busuk saat ditanam atau disimpan. Karena sudah tidak produktif sahabat, kita akan bersihkan dulu lokasi yang akan kita tanami ini sahabat. Jadi ini sebelumnya juga bekas tanaman kacang panjang. Ini lanjaran yang Bang Bekicot pakai dari bambu yang telah dibelah-belah sebagai rambatannya. Dibuat seperti segitiga ya, tenda segitiga sebelahnya ini. Ini untuk rambatan ke atas, Bang Bekicot gunakan benang atau tali. Nah, ini sahabat, bekas tali atau benang yang Bang Bekicot gunakan kemarin. Masih bagus sih sebenarnya ya, tapi sudah tidak kencang alias sudah ngelendong atau sudah kendor.
Jadi tali ini kita akan kaitkan dengan bambu yang ada di atas. Dan pada bagian bawah kita ikatkan dengan patok bambu sahabat. Menurut Bang Bekicot, pakai tali benang ini simpel dan juga praktis ya. Bisa langsung kita aplikasikan skala panjang. Daripada kita pakai lanjaran, ditancapkan satu-satu, belum lagi nanti belah-belahnya juga satu-satu yang memakan waktu dan juga tenaga. Sahabat pakai cara seperti ini saja ya, praktis, simple. Tinggal beli tali benangnya di toko dekat rumah atau di toko bangunan, biasanya juga ada itu. Dan ini pada bagian tali yang masih ada sisa-sisa rambatan dari tanaman sebelumnya, sengaja tidak kita bersihkan sahabat. Biar nanti si kacang panjang ini ketika tumbuh dan menjalar sudah mengenal jalur yang lama. Kita juga akan benerin patok-patok yang sudah gripis karena panas juga hujan, biar ikatan talinya ini kencang lagi. Selanjutnya kita akan gemburkan dulu tanahnya sahabat, pakai wangkel yang Bang Bekicot beli secara online ya. Sahabat, murah ini, murah, harganya nggak sampai 20.000. Nah, tanah yang gembur itu adalah tanah yang bernafas sahabat. Tanah itu hidup dan dia juga butuh dirawat. Akar tanaman tak hanya mencari air sahabat, dia juga mencari ruang, mencari udara, ya, mencari tempat untuk tumbuh dengan bebas. Tanah yang padat bisa membuat akar merasa tercekik, ya. Pertumbuhannya lambat. Pertumbuhan tanaman juga bisa stuck dan tidak berkembang. Maka kita akan gemburkan tanahnya lagi. Kita ini sedang membuka jalan bagi kehidupan, menyambut akar yang merambat pelan dan bergerak dengan bebas. Tanah yang gembur juga mendukung aktivitas mikroorganisme tanah seperti bakteri, jamur, dan juga cacing. Mikroorganisme tanah makan bahan organik seperti sisa daun, kompos, atau juga pupuk kandang. Saat menggemburkan tanah, kita juga bantu mempercepat aktivitas cacing tanah sahabat, yang nantinya juga ikut menggemburkan tanah secara alami dan juga menghasilkan kotoran atau kascing yang sangat subur. Populasi mereka ini bisa meningkat, aktivitas mereka bisa jadi lebih efisien, dan hasil akhirnya adalah tanah jadi semakin subur secara alami. Selanjutnya, Bang Bekicot menambahkan sekam padi sahabat. Kita berikan secara merata ya, biar semuanya kebagian. Sekam padi membuat tanah menjadi lebih gembur, memungkinkan udara masuk lebih banyak. Tanah yang gembur ini meningkatkan aerasi sirkulasi udara di sekitar akar tanaman sahabat. Lapisan sekam padi akan melindungi tanah dari angin dan juga hujan yang bisa menyebabkan lapisan tanah ya tergerus air. Nah, ini akan menjaga kesuburan tanah tetap pada posisinya, bahkan di musim hujan atau angin kencang.
Sekam padi juga dapat membantu mengurangi bau tak sedap yang mungkin timbul dari tanah yang basah atau mengandung bahan organik yang membusuk. Meskipun sekam padi bukan bahan kaya unsur hara, tapi dia mengandung silika, sahabat. Nah, silika ini membantu tanaman menjadi lebih tahan terhadap penyakit dan juga stres. Tanaman yang tumbuh di tanah yang diberi sekam padi akan lebih kuat dan juga memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan yang tidak ideal. Setelah media tanamnya sudah siap, saatnya kita oncek biji kacang panjangnya yang kita akan tanam, sahabat. Kupas polongnya lalu ambil bijinya. Pilih biji yang bentuknya utuh ya, nggak boleh gempil, nggak boleh keruak ya, tidak boleh keriput dan juga tidak boleh bolong atau juga tidak boleh berjamur. Nah, ini kita pilih biji yang benar-benar sempurna. Biji yang bentuknya utuh itu menandakan bahwa proses pembentukan dan pematangan biji berhasil sempurna di dalam polong. Biji seperti ini biasanya memiliki cadangan makanan atau endosperma yang cukup, sehingga energi awal untuk bertunas akan terpenuhi. Kalau sahabat pilih biji yang keriput, biasanya kehilangan terlalu banyak air atau kering secara tidak alami. Bisa karena disimpan terlalu lama atau juga terlalu panas. Dan biji seperti ini kemungkinan besar tidak akan tumbuh atau tidak akan menghasilkan kecambah yang bagus. Nah, jadi biji yang sempurna secara bentuk dan warna lebih mungkin memiliki viabilitas tinggi dan menghasilkan tanaman yang sehat, kuat, dan juga produktif. Setelah biji kacang kita kupas ya, kita oncek semua seperti ini, saatnya kita langsung tanam, sahabat. Jadi ada yang pakai metode satu lubang 2 atau 3 biji. Untuk antisipasi ada biji yang tidak tumbuh. Tapi kalau Bang Bekicot, satu lubang cukup diisi 1 biji saja. Karena yakin ini biji bagus dan pasti akan tumbuh secara optimal. Hasil petik sendiri dan diseleksi secara mandiri. Jangan lupa setelah kita masukkan bijinya, kita tutup tipis-tipis dengan tanah. Jangan terlalu banyak, sahabat. Semoga lekas tumbuh subur dan juga menghasilkan panen yang bagus ya. Itulah sahabat aktivitas Bang Bekicot hari ini. Ingat,
Konsepnya adalah suburkan tanahnya. Secara otomatis tanaman juga akan ikut subur. Semoga video ini bisa menginspirasi dan menghibur sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ijo royo royo.